Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadi Permatasari, BP 191054-1011. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas perdagangan internasional dan kebijakan, di mana saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi dari Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Untuk yang teori yang akan saya jelaskan adalah mengenai teorema Stopler-Samuelson, yaitu ada dua teori. Teori yang pertama yaitu teorema Stopler-Samuelson, yang mana teori ini adalah membahas tentang fungsi dari internal ekonomi yang berkaitan dengan hubungan antara komoditas dan pendapatan faktorial, di mana tujuan utama dari teorema Stopler-Samuelson ini adalah untuk menunjukkan bahwa perubahan harga komoditas memiliki efek yang pasti pada imbalan sektor real, di mana hal ini berarti pergerakan harga barang yang mengubah distribusi pendapatan real antara modal dan tenaga kerja, yang merupakan elemen yang sangat penting di dalam perekonomian. Maka di dalam teori ini, jika terjadi kenaikan relatif dalam harga barang padat karya atau disebut dengan barang X, yang menyebabkan tingkat upah real yang diukur dalam bentuk harga barang X atau yang dari barang X atau barang Y yang naik, maka sedangkan untuk pengembalian modal real diukur dalam bentuk padat karya atau barang Y yang menyebabkan kenaikan pada tingkat upah real dan penurunan dari pengembalian modal real. Maka untuk bentuk dari rumus keseimbangan kedua harga barang ini adalah ketika MPLX sama dengan W per PX, dan untuk barang komoditas X-nya adalah MPKX sama dengan R per PX, dan untuk barang Y, MPLY-nya adalah sama dengan W per PY, dan untuk MP komoditas Y-nya adalah R per PY. Dan jika produk marginal tenaga kerja pada kedua industri ini naik, maka dari upah tenaga kerja baik itu pada barang X atau barang Y maka akan meningkat, dan juga begitu dengan R per PX-nya atau R per PY. Untuk keduanya akan mengalami penurunan jika sebaliknya. Selanjutnya adalah gambar. Berikut ini adalah gambar dari teorema Stopler-Samuelson, di mana rasio modal tenaga kerja yang lebih tinggi dapat meningkatkan produk marginal tenaga kerja dan mengurangi produk marginal modal pada kedua industri. Dan untuk menetapkan hal ini, maka meningkatnya hasil dari barang X dan Y, yang mana untuk fungsi produksi skalanya akan kembali konstan, yaitu pada kemiringan kurva isokonnya. Dengan demikian maka produk marginal kedua faktornya adalah konstan dalam sepanjang setiap sinar dari titik asal. Maka untuk gambar di atas yaitu pergerakan dari A ke B pada gambar pembahasan sebelumnya, yaitu ada gambar 87, dan pada gambar sekarang kita lihat produk marginalnya konstan sepanjang garis OCB. Maka untuk setiap titik pada garis ini dapat digunakan untuk menemukan jawaban pada gambar ini, yaitu perhatikan pada titik D, yaitu di mana garis AD sejajar dengan sumbu L, yaitu pergerakan dari A ke D. Hal ini melibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam produksi X, dan untuk sementara input modal tetap konstan. Yang kedua yaitu teorema RYBCZYNSQ, di mana teori ini menggambarkan hubungan fundamental kedua dalam perekonomian, dinamakan untuk ekonomis Inggris yang mengembangkannya. Teorema ini berkaitan dengan hubungan antara perubahan faktor yang diberkahi dan perubahan output dari kedua komoditas ketika harga komoditas diasumsikan jika diberikan. Anggaplah suatu perekonomian mengalami kenaikan dalam pemberian tenaga kerja melalui imigrasi tenaga kerja.
Jika seseorang mengharapkan perubahan, maka untuk peningkatan barang output Y dan X dan Y karena akan memperluas batas kemungkinan produksi. Dan untuk mempertahankan harga tetap, bagaimanapun ini adalah hal yang salah. Karena perluasan barang padat karya X menarik modal dan tenaga kerja tambahan dari barang Y. Hal ini menyebabkan Y berkontraksi, di mana teorema ini menyatakan bahwa mengingatkan harga komoditas relatif tidak berubah dan dengan asumsi bahwa kedua komoditas ini terus diproduksi, maka peningkatan pemberian satu faktor akan meningkatkan output komoditas yang menggunakan faktor itu secara intensif dan akan mengurangi output komoditas lainnya. Asumsinya bahwa anugerah tenaga kerja meningkat jumlah AL, maka mewakili perubahan ini dengan menggeser komoditas Y dari O, maka tertarik pada bagaimana perubahan dana abadi akan mempengaruhi output dari kedua komoditas dengan mempertahankan harga komoditas relatif yang konstan. Maka terjadilah harga komoditasnya tidak berubah, harga faktor tetap tidak berubah, maka rasio modal tenaga kerja di kedua industri tetap tidak berpengaruh. Pada gambar berikut, yaitu gambar 8.10 yang mengisyaratkan bahwa tenaga kerja telah meningkat, yaitu pada garis K tidak terpengaruh dari RKY bergeser secara paralel sebagai asal dari OY aksen bergeser ke OY aksen, yaitu jadi garis AO aksen sejajar dengan garis A aksen dengan OY aksen. Maka perhatikanlah titik A aksen harus menjadi posisi yang seimbang baru di sepanjang lokasi efisiensi baru, yaitu OX aksen A aksen OY aksen, maka tidak ditampilkan lagi. Dan untuk efek dari peningkatan pasokan tenaga kerja pada output mudah terlihat, karena dari titik A aksen lebih jauh dari titik asal O dari titik A, maka output barang X meningkat. Dan untuk output barang Y harus berkurang, yang dapat dilihat dengan menarik garis mendatar dari A aksen ke B, karena panjang BO sama dengan panjang A aksen O. Dapat diketahui bahwa AO lebih panjang dari A aksen dengan BO. Fakta ini menyatakan bahwa titik A aksen berada pada isokuan Y yang lebih rendah dari titik A dan bahwa output dari Y lebih rendah. Maka kita dapat menyatakan bahwa teorema ini adalah jika harga komoditas relatif konstan dan jika kedua komoditas terus diproduksi, maka peningkatan penawaran suatu faktor akan menyebabkan peningkatan output komoditas yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan penurunan output komoditas lainnya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.